Benarkah kalau Gen Z itu lebih unggul di dalam dunia kerja yang kemudian banyak dilirik oleh perusahaan-perusahaan besar? Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya. Kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, jangan lupa adik-adik untuk terus mendukung channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Biasakan juga untuk menonton video-video saya secara full ya. Nah, kali ini saya mau sharing terhadap kepada adik-adik ya terkait dengan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata Gen Z itu memiliki ya keunggulan tersendiri di dalam dunia kerja yang kemudian banyak dilirik oleh perusahaan-perusahaan, baik itu perusahaan kecil, sedang maupun perusahaan besar. Nah, tidak bisa kita pungkiri bahwa di dalam dunia perusahaan itu seringkali mereka mengumumkan lowongan pekerjaan yang seringkali juga memerlukan banyak tenaga kerja ya, terutama yang kalau saya bilang bahwa saat ini itu generasinya Gen Z deh, ya zaman sekarang ini ya. Nah, pasalnya pada era saat ini itu generasi Gen Z itu merupakan generasi-generasi produktif ya di dalam dunia kerja ya. Tetapi apakah benar Gen Z ini punya banyak keunggulan ya? Jadi kita akan melihat beberapa keunggulan ya yang dimiliki oleh Gen Z ini. Nah, kita cari tahu dulu seperti apa sebenarnya situasi Gen Z saat ini ya. Jadi Gen Z itu adalah generasi yang lahir di tahun 97 sampai 2012 ya. 97 sampai 2012. Nah, menurut data sensus penduduk, jumlah Gen Z saat ini itu mencapai 27,94% dari total penduduk, yaitu yang mencapai total penduduk di Indonesia itu 270,20 juta jiwa. Nah, setiap generasi ini memiliki karakter dan sifat masing-masing yang khas ya. Generasi Gen Z itu sendiri dilabeli sebagai generasi minim batasan atau boundaryless generation ya. Nah, kemudian dari hasil penelitian itu dikenal memiliki ekspektasi, Gen Z itu memiliki ekspektasi yang tinggi ya, preferensi dan pandangan yang unik terhadap pekerjaan, serta dinilai menantang bagi perusahaan. Nah, oleh karena itu, inilah menjadi beberapa alasan ya, kenapa Gen Z itu sangat diminati oleh beberapa perusahaan. Ya, rekrutmen yang melihat dari Gen Z ya. Nah, karena mungkin mereka memiliki keciri khasan tersendiri ya, untuk masuk ke dunia kerja, maka perusahaan itu melakukan rekrutmen tenaga pekerjaan ya. Selama ini perusahaan itu melihat tingkat retensi yang lebih tinggi bagi tenaga kerja perusahaan ya. Tetapi mereka juga harus menyediakan rencana kemajuan karir yang lebih jelas untuk menunjukkan potensi jangka panjang serta mobilitas lateral ya. Bisnis yang beroperasi di sektor teknologi atau memanfaatkan teknologi misalnya akan melihat pertumbuhan talenta yang bekerja di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Ya, dalam hal ini Gen Z itu biasanya akan menawarkan gaji yang lebih kompetitif ya, mendukung kebijakan inklusi yang kuat dan melaksanakan inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan di dunia kerja ya, yang akan sangat penting untuk merekrut dan mempertahankan karyawan generasi terbaik. Nah, dari sini kemudian para perusahaan itu menarik sebuah kesimpulan dari apa sebenarnya manfaat bagi perusahaan kalau mereka merekrut generasi-generasi Gen Z. Yang pertama itu paham dan update terhadap kemajuan teknologi. Nah, kita tidak bisa pungkiri bahwa Gen Z ini itu lebih cepat familiar terhadap perkembangan teknologi, terutama teknologi-teknologi yang canggih. Jadi mereka cepat banget beradaptasinya ya, berbeda dengan yang generasi-generasi yang sebelumnya. Nah, itu yang mungkin menjadi pertimbangan juga perusahaan untuk merekrut generasi-generasi Gen Z.
Yang kemudian yang kedua itu adalah ambisi dan semangat kerja yang unggul. Nah, generasi Gen Z ini termasuk generasi yang memiliki tekad kuat, fokus, dan keinginan untuk maju di dunia bisnis ya. Generasi ini memiliki peluang dan lingkungan untuk sukses karena komitmen dan kerja keras yang mereka miliki bagi perusahaan. Dan yang ketiga itu sikap terampil dan multitasking. Nah, ini juga salah satu menjadi keunggulan ya, kalau saya lihat menjadi keunggulan dari beberapa generasi Gen Z ya, yang dikenal bisa belajar dalam banyak hal sekaligus ya. Hal ini itu membuat banyak dari mereka terampil dalam mengelola pekerjaan mereka. Nah, generasi ini juga terampil dalam mengelola berbagai sumber informasi dan mampu menangani gangguan dengan lebih mudah. Nah, yang paling unik, ini yang keempat. Yang keempat itu adalah ide-ide cemerlang ya. Jadi kreativitas sejalan dengan berkembangnya teknologi yang pesat. Nah, hal ini mampu dimanfaatkan oleh generasi Gen Z ya, di mana mereka lebih dikenal sebagai generasi yang mandiri dan terbiasa menemukan sendiri terkait dengan apapun yang dibutuhkan. Oleh karena itu, dari hal tersebut, generasi Gen Z itu seringkali melahirkan ide-ide yang cemerlang, di mana mereka juga telah tumbuh pada era mesin pencari seperti Google ya, dan lainnya. Dalam hal ini, generasi Gen Z tidak perlu diatur secara mikro. Oleh sebab itu, mereka dapat langsung menemukan jawaban atau mengusulkan ide-ide cemerlang berbagai solusi. Nah, secara tidak langsung, perusahaan ini memiliki memerlukan ya, sifat Gen Z yang lebih baik dan mampu mengatasi permasalahannya sendiri atau yang disebut dengan problem solving. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan buat generasi-generasi Gen Z. Ya, kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.